Halo sobat semuanya, selamat datang di Podcast Smart ASN. Tentu saja masih bersama saya, Kazanul Haris. Podcast kali ini akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan pemerintah, yaitu good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart government. Di era digital saat ini, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi. Namun, di balik berbagai inovasi yang sudah berjalan baik, masih ada beberapa permasalahan yang menjadi tantangan kita bersama. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber-narasumber kece kita dari unit yang berbeda-beda. Ada Bang Lutfi, ada Bang BJ, Kak Dita, dan Kak Tiwi. Kita akan ngobrol bareng nih, diskusi santai, tapi sebelumnya kita kenalan dulu nih dengan narasumber-narasumber kita, dimulai dari Bang Lutfi dulu. Bang Lutfi, dipersilakan Bang. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama Halo. saya Lutfi Hafiz, Jabatan Polisi Pamong Praja Pemula, saya dinas di Satuan Polisi Pamong Praja, Kabupaten Lingga. Oke, halo semua. Saya Bijay Chandra. Jabatan saya auditor terampil. Saya bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Lingga. Halo, saya Dita Oktaviani. Saya bekerja di Inspektorat Daerah Kabupaten Lingga sebagai auditor terampil. Halo, saya Tiwi Irwansari. Saya bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga sebagai Pranata Komputer Terampil. Oke, terima kasih nih untuk narasumber-narasumber kita. Sebelum kita bicara lebih dalam nih, mari kita samakan pemahaman kita terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya smart government itu? Baik, terima kasih Bang Haris. Saya ingin menjawab, Smart Governance adalah tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi, inovasi, dan sistem pelayanan modern untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oke, kalau menurut saya, smart governance ini tujuannya agar pelayanan menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Untuk tambahan, jadi smart governance itu sebenarnya nggak cuma soal pakai teknologi digital aja, tapi juga tentang gimana pemerintah bisa kasih pelayanan yang cepat, responsif, transparan, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Intinya smart governance itu butuh kerja bareng antara teknologi yang dimanfaatkan dengan baik, kualitas SDM yang mumpuni, dan komitmen untuk terus memperbaiki pelayanan publik supaya lebih efektif dan memudahkan masyarakat. Oke, jadi berarti pelayanan publik ini menjadi indikator utamanya ya, Kak? Betul sekali Bang Haris, ketika masyarakat merasa mudah dilayani, itu menunjukkan bahwa smart governance mulai berjalan dengan baik di dalam sistem pemerintahan. Oke, baik. Jadi untuk sekarang nih kita masuk ke good practice-nya dulu nih. Menurut Bang BJ nih, apa aja sih Bang contoh good practice yang udah mendukung smart government itu? Oke, contoh pertama itu penggunaan aplikasi e-paspor. Dengan adanya aplikasi e-paspor ini, masyarakat bisa melakukan pendaftaran paspor secara online tanpa harus mengantri panjang, datang harus pagi-pagi. Proses ini menjadi lebih praktis dan efisien. Betul sekali tuh Bang. Jadi sekarang kita ini nggak harus datang ke kantor imigrasi. Tinggal daftar di aplikasi, kemudian pilih kantor, jadwal yang tersedia, lalu unggah dokumen yang diminta. Selanjutnya lakukan pembayaran. Udah deh. Ntar baru datang ke kantor imigrasi berdasarkan jadwal yang dipilih. Jadi nggak harus bolak-balik ke sana. Selanjutnya nih, untuk Kak Dita ya. Contoh good practice menurut Kak Dita tuh ada nggak? Ada, kebetulan saya pernah ke MPP di Batam ya, untuk mengurus beberapa dokumen. Jujur rasanya jauh lebih praktis dibanding yang dulu, karena biasanya kan urusan misalnya kita mau ngurus KK ke Disduk, misalnya mau buka rekening ke bank mana, mau tentang surat tanah ke BPN, itu kan jauh-jauh. Jadi di MPP ini udah mencakup semuanya, udah lengkap gitu. Jadi kita lebih menghemat waktu aja, nggak perlu bolak-balik kayak dulu kan. Di MPP ini benar-benar menggambarkan pelayanan pemerintah yang lebih modern ya. Soalnya bukan cuma tempatnya aja nih yang nyaman, tapi juga bagaimana sistemnya udah lebih terintegrasi dan didukung teknologi. Di sini pemerintah nggak cuma mengandalkan teknologi aja, tapi juga berusaha memahami kebutuhan masyarakat yang biasanya pengen serba praktis, cepat dan jelas. Oke, terima kasih Kak Dita, menarik sekali ya. Jadi dengan adanya MPP ini, masyarakat tuh nggak perlu jauh-jauh datang ke satu kantor, ke kantor lainnya, untuk melakukan pengurusan administrasi. Jadi udah ada di satu tempat aja ya Kak ya.
Ya, betul. Oke, jadi yang lain nih, menurut Bang Lutfi nih, contoh good practice selanjutnya tuh gimana tuh Bang? Ada nggak menurut Abang? Menurut saya, Bang Haris, TTI atau tanda tangan elektronik yaitu surat menyurat untuk pemerintahan. Jadi apa sih Bang manfaat TTE ini menurut Lutfi sama kegunaannya tuh apa aja? TTE ini manfaatnya sangat besar. Proses persetujuan surat menjadi lebih cepat, mengurangi penggunaan kertas, dan dokumen menjadi lebih aman serta mudah diverifikasi. Selain itu, pekerjaan tidak lagi terhambat meskipun pejabat sedang di luar kantor. Adanya smart government ini pelayanan yang sebelumnya belum modern menjadi modern dan efisien ya. Nah, tapi untuk selanjutnya nih, perjalanan smart government ini nggak semulus yang kita ketahui ya. Ada juga bad practice-nya. Supaya seimbang, kita kasih contoh deh, bad practice. Menurut Kak Tiwi, ada nggak bad practice-nya, Kak? Ada dong, Bang. Walaupun udah banyak nih inovasi yang menghasilkan good practice, tapi masih ada beberapa permasalahan yang menjadi hambatan untuk good practice ini berjalan dengan lancar. Misalnya saja dalam pengarsipan data yang belum optimal. Masih ada dokumen yang tersusun tidak rapi, sulit dicari, bahkan data yang hilang karena belum menggunakan arsip digital dengan baik, Bang. Betul banget nih, Kak Tiwi. Jadi permasalahan ini tuh sangat sering terjadi ya. Apalagi saat dokumen dibutuhkan untuk pelaporan dan pengarsipan itu masih belum optimal. Jadinya kita butuh waktu yang lebih lama untuk cari dokumen itu. Kalau menurut Bang BJ nih, contoh apa sih Bang bad practice ini Bang? Oke, baik. Mungkin contohnya itu masih banyaknya pungutan liar pada sistem pemerintahan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini nih. Terus ini juga menghambat menjadi masalah serius, akan bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik kita. Betul-betul menarik, menarik. Jadi sejauh ini pungli itu masih jadi salah satu bad practice yang susah untuk dihilangkan ya Bang ya? Ya, menurut Kak Dita nih dari contoh bad practice yang dipaparkan oleh Bang Lutfi dan juga Kak Tiwi nih, apa aja sih Kak cara cegahnya supaya bad practice ini nggak terjadi lagi? Oke, kalau menurut saya untuk masalah pengarsipan data yang masih belum optimal bisa dimulai dari hal yang lebih praktis dulu, kayak pakai sistem arsip digital yang terintegrasi dan gampang diakses oleh pegawai. Dengan sistem digital, nyari data tuh nggak perlu bongkar-bongkar berkas lagi, jadi lebih aman dari resiko hilang atau rusak. Terus penting juga nih kita buat SOP pengelolaan arsip biar pegawai itu punya pedoman yang sama dalam mengelola dokumen. Terus backup data juga kelihatannya sepele sih, cuma kalau kita lakuin secara rutin, kita jadi lebih siap kalau sewaktu-waktu nanti ada kendala atau masalah apa gitu, pelayanan kita tetap bisa jalan kayak biasanya. Terus kalau untuk mencegah pungli, kuncinya tuh ada di transparansi dan sistem yang rapi. Misalnya informasi layanan dibuka secara jelas ke masyarakat, mulai dari alurnya, syaratnya, waktu prosesnya, sampai biaya resminya. Jadi masyarakat tuh tahu apa yang harus dilakukan dan nggak gampang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Nah, selain itu, digitalisasi pelayanan juga bisa bantu banget ya, karena bisa mengurangi tatap muka langsung yang sering menjadi celah pungli. Oke, terima kasih Kak Dita, lengkap nih penjelasannya nih. Kemudian nih menurut Bang Lutfi nih, alternatif dan cara terbaik untuk menghindari contoh-contoh bad practice tuh yang untuk kita bahas barusan itu gimana sih Bang? Baik, menurut saya dengan memperbaiki sistem pengarsipan dan memanfaatkan arsip digital agar data lebih aman dan mudah diakses, menerapkan pelayanan yang transparan guna mencegah pungli tidak merajalela di mana-mana. Selain itu, kita sebagai ASN menerapkan nilai-nilai berakhlak seperti berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Berarti perubahan itu nggak hanya dari sistem ya Bang, tapi juga dari perilaku ASN itu sendiri ya? Ya, benar sekali Bang Aris. Teknologi hanyalah alat, yang penting adalah bagaimana ASN memiliki mindset pelayanan publik yang profesional dan berintegritas. Benar sekali itu Bang. Jadi ketika seorang ASN udah punya mindset profesionalisme dan berintegrasi serta menerapkan nilai-nilai berakhlak, maka bad practice yang ada di lapangan itu bisa diminimalisir. Oke, untuk rekan-rekan semua, untuk narasumber-narasumber kita nih, kita udah nggak terasa ya udah di penghujung podcast.
Baiklah, saya sebagai moderator Kazanul Haris, kalau ada salah dan khilaf, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber kita. Semoga diskusi kita bisa bermanfaat bagi orang luar dan menjadi contoh agar bisa diminimalisir untuk kedepannya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.